Yesus malole Newita basa Au tak bisa balas Yesus susue. Kita semua Bapak Mama, Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita semua benar-benar menunjukkan identitas kita kalau kita ini orang roti. Kita benar-benar menunjukkan identitas kita bahwa kita ini benar-benar orang roti yang harus terus berkembang, melestarikan budaya dan semua apa yang ada pada diri kita. Karena lewat itu semua kita bisa memuliakan nama Tuhan. Bapak Mama, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, di mana Rasul Paulus meminta kepada jemaat di Filipi untuk tetap mengerjakan keselamatan mereka. Alasan Paulus meminta agar mereka terus mengerjakan keselamatan karena kota Filipi disebut sebagai kota yang sangat penting, kota yang sangat strategis karena dia merupakan kota penyeberangan bagi kekaisaran Romawi. Tentu di dalam kota itu juga dihuni dengan berbagai-bagai suku bangsa, budaya dan juga agama yang berbeda-beda. Maka penting bagi Paulus yang pada saat itu sedang terpenjara untuk Injil, dia meminta supaya jemaat di Filipi bisa waspada, sebab bukan tidak mungkin apa yang berlangsung dalam kehidupan di kota Filipi, yaitu cara hidup mereka yang penuh dengan kemunafikan, juga bisa mempengaruhi kehidupan berjemaat, juga bisa mempengaruhi bagaimana beriman dari kehidupan jemaat-jemaat di Filipi. Untuk itu surat Rasul Paulus ini dia sampaikan kepada jemaat di Filipi. Pertama-tama dia menyapa jemaat di Filipi dengan ungkapan syukur dan terima kasih karena mereka masih ada di dalam kebenaran bersama dengan Yesus. Dan selanjutnya ada nasihat supaya mereka tetap mengerjakan keselamatan dan senantiasa taat kepada Allah. Jadi inti dari surat Rasul Paulus yang kita baca pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana mengerjakan keselamatan yang telah Allah sediakan. Bagaimana mengejar dan mempertahankan keselamatan yang sudah mereka terima lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tentu yang menjadi penekanan dalam firman Tuhan bagi jemaat di Filipi juga menjadi penekanan bagi kita semua, bahwa kita juga dinasehatkan oleh Rasul Paulus dalam firman untuk juga mengerjakan keselamatan saya, Bapak Mama, saudara-saudara, kita semua mengerjakan keselamatan yang sudah Allah berikan bagi kita secara cuma-cuma. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan? Bagaimana kita mengerjakan keselamatan? Mengapa kita harus mengerjakan keselamatan? Bukankah Allah telah memberikan keselamatan bagi kita lewat kematian dan kebangkitannya dari antara orang mati? Bukankah Allah sudah memberikan keselamatan lewat peristiwa kematian sebagai keselamatan yang total, keselamatan yang penuh bagi orang yang percaya dan bersandar kepada Tuhan? Benar Bapak Mama? Jawabannya sangat sederhana, bahwa keselamatan yang Allah berikan bagi kita adalah keselamatan yang sempurna, keselamatan yang penuh, keselamatan yang utuh. Semua orang telah diselamatkan tanpa terkecuali. Tinggal bagaimana kita yang sudah diselamatkan oleh Allah mempertahankan
mempertahankan keselamatan yang telah diberikan oleh Allah secara cuma-cuma itu. Bagaimana kita bisa mempertahankan keselamatan itu, Bapak Mama? Kerja. Kerja sama artinya dengan melakukan sesuatu. Kerja sama artinya dengan mengusahakan sesuatu. Jadi untuk mempertahankan keselamatan harus melakukan, harus mengusahakan suatu tindakan yang sesuai dengan kehendak. Harus melakukan, harus mengusahakan tindakan yang memuliakan nama Tuhan. Tindakan itu lahir dari apa, Bapak Mama? Lahir dari kehidupan kita setiap hari. Lewat tutur kata kita ketika kita berbicara dengan lemah lembut. Dari setiap perilaku-perilaku kita yang setia dan tekun dalam melakukan pekerjaan, baik di rumah tangga, di tempat kita bekerja, di kebun, di laut, ketika kita melakukannya dengan setia, saat itu kita sedang mempertahankan keselamatan yang telah Allah berikan bagi kita. Lewat apa, Bapak Mama? Lewat pikiran-pikiran kita yang positif, lewat pikiran-pikiran kita yang memberi motivasi bagi orang lain. Ketika kita semua melakukan segala hal itu di dalam takut kepada Allah yang telah memberikan keselamatan bagi kita, Bapak Mama, saat itu juga kita sedang mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita sedang mempertahankan keselamatan itu supaya supaya apa, Bapak Mama? Kita baru saja merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga pada hari, naik ke surga, kemudian dia sampai di surga, dia menyiapkan tempat bagi kita semua supaya ketika kita mati jangan bertanya-tanya lagi kita pulang ke mana, kita pulang ke rumah Bapa. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa dia akan pulang kembali untuk menjemput orang yang percaya. Jadi ketika kita mengerjakan keselamatan itu dengan setia dan tekun, Bapak Mama, saat dia datang menjemput kita, kita pulang di dalam kesetiaan, kita pulang di dalam keselamatan yang sudah Allah berikan bagi kita. Kita pulang membawa berkas kita. Karena itu Bapak Mama, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Keselamatan itu sudah menjadi bagian dari milik kita. Kita sudah menjadi orang yang juara satu. Kita sudah diutamakan oleh Kristus. Tinggal bagaimana kita mengerjakan keselamatan supaya bisa menghasilkan buah dari keselamatan itu sendiri. Karena itu Bapak Mama yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mengerjakan keselamatan seumpama seorang petani. Kita semua orang petani, Bapak Mama. Kita semua orang petani. Seumpama seorang petani yang mengusahakan ladangnya, dia harus berhadapan dengan berbagai-bagai tantangan seperti hama dan cuaca atau iklim yang buruk. Tetapi para petani harus dituntut untuk bisa mengatasinya, dituntut untuk bisa setia dan tekun merawat tanaman mereka, disiram, dipupuk, disayangi setiap hari. Mereka harus berhadapan dengan pengorbanan membanting tulang sejak pagi sampai petang. Terik matahari membakar tubuh mereka pun mereka tidak peduli, asalkan menghidupkan keluarga. Mereka terus bekerja walaupun kaki mereka terendam air. Tangan mereka berlumuran lumpur, keringat mereka menetes di mana-mana. Tidak ada petani yang cuma duduk-duduk bermalas-malasan tetapi menghasilkan panen yang besar. Jika ingin mendapatkan panen yang besar, maka tentu harus kerja keras, mulai dari menanam, mengurus, hingga memanen dan menjual hasil jerih lelah mereka. Demikian juga dengan kita semua Bapak Mama yang percaya kepada Yesus Kristus, yang diselamatkan oleh Yesus Kristus dengan cara yang cuma-cuma. Kita juga harus mengerjakan keselamatan kita, walaupun kita harus berhadapan dengan berbagai-bagai tantangan dan pergumulan hidup, walaupun kita harus diperhadapkan dengan berbagai-bagai hal yang menyukakan hati kita, menyedihkan hati kita, membahagiakan hati kita. Kita harus tetap sabar
dan kita harus mampu untuk berkorban. Di situ kita dapat melihat buah dari sebuah keselamatan. Dan kelak ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita kembali, kita akan pulang membawa berkas-berkas kita. Kiranya firman Tuhan menolong dan memberkati kita semua untuk terus berkarya, mengerjakan keselamatan kita di tengah-tengah muka bumi ini, supaya hidup kita terus menjadi garam dan terang